karena aku pikir dia jantung kan, kena jantung gitu. Aku mau langsung ring lah gitu ya. Aku mau langsung kerjain itu, takutnya kalau di rumah sakit. Oke. Buat yang kalian nggak kenal siapa yang dia bahas, yang dia bahas adalah kakak kandungnya, namanya almarhum Denny. Kenapa dia baru speak up baru sama Sarwenda? Karena kan nih ya, dia menceritakan tentang bisnis partner ya guys. Oke. Fotonya gue kasih lihat dulu biar kalian tahu. Ya kan? Ya. Dan ini pernah aku ceritain ya guys. Pernah ceritain sama kalian tentang almarhum Denny ya. Gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Fitri itu ada 2 saudara kandung, satu adik satu ibu beda bapak, itu Kak Puji ya kan. Mana ini almarhum Denny, dimanakah dirimu? Nah ini ya, jadi ini namanya AA Denny ya. Oke, beliau adalah sosok kakak dan sahabat yang sempurna, jadi menjadi panutan buat saya. Beliau adalah orang paling istimewa yang pernah saya kenal. Nih ya, terus Fitri Sahulteru di bawah tuh, Al-Fatihah ya. Ya kan? Nih. Ya. Nih fotonya. Ya. Jadi kalau buat kalian yang nanya-nanya kenapa sih Kak Fitri bisa sukses, salah satunya ada kerjaan di Chevron ya, di Sukabumi. Itu kerjasama sama almarhum Denny sama Kak Puji ya. Jadi itu bertiga. Yang si Kak Puji nggak di mention nama dia ya kan. Itu kerjasamanya bertiga loh, almarhum Denny, Kak Puji, sama si Fitri ya. Jadi kalau misalnya orang dia mengiyahkan salah satu bisnisnya dia ya, salah satu pekerjaannya dia, kenapa dia bisa sukses adalah ini ya, project besarnya Chevron. Dia tidak mau mengakui bahwa Kak Puji itu adalah salah satu orang yang ya kerjasama di situ ya kan. Nah jadi buat dia membanggakan almarhum Denny segala macem, ada baiknya juga ya. Tapi dia lupa guys, dia mention bahwa almarhum kakaknya ini udah meninggal ya guys. Dan secara otomatis dia mengiyahkan bahwa karena bisnis inilah dia besar ya kan, dia kaya ya kan. Jadi orang-orang nanya, kok Kak Fitri bisa kaya sih ya kan, bisa sukses sih? Karena dia merampas harta almarhum Kak Denny ya. Camkan kan, orang-orang nanya kok bisa sih Kak Fitri kaya? Dia merampas harta almarhum Kak Denny ya, yang di foto ini ya, Jadi kan abangnya ini, yang Denny ini, yang dia bilang aku sedih dan kecewa atau aku merasa kehilangan, dia bilang gitu ya. Ya kan? Tapi secara nggak langsung dia tidak pernah menceritakan keponakannya segala macam. Jadi almarhum Denny ini meninggal, punya istri dan punya 2 anak ya kan. Dan hartanya semua dirampas sama Fitri guys ya. Dan keponakannya itu ada kalau nggak salah cacat polio atau apa gitu, kakinya tuh ada bermasalah gitu ya. Jadi aku senang dia ngebahas ini ya. Jadi secara nggak langsung keluar dari mulutnya sendiri bahwa dia sukses. Salah satu kenapa dia sukses karena kerjasama dengan almarhum Denny. Tapi dia tidak membahas Kak Puji. Padahal itu di Chevron itu ya pengadaan jalan ya. Jadi
kan Chevron mau menggali di pegunungan ya kan, terus harus dibuat jalan karena kan ada traktor, ada tronton gitu ya, alat-alat penggali, nggak bisa dong ke bukit, jadi harus dibikin jalan dulu. Nah salah satunya tiga, mereka saudara sih ya, mereka saudara, Fitri, Kak Puji, sama almarhum Denny. Ada satu lagi, adiknya Fitri yang tidak pernah dia mention ya, namanya Kak Heni. Nah si Kak Heni ini nggak pernah diaku sama dia, itu padahal satu ibu dan satu papa ya, jadi adik kandungnya Heni nggak pernah disebut karena ya kok nggak ada komen, nggak pada diem kayaknya, baru komen. Anyway, balik lagi cerita yang dia banggain. Aku belum dengerin semuanya sih dari dia ya. Cuman intinya yang dia ngomongin sama Sarwenda ini ya kan, sakit daerah kan nggak ada kan, tapi mereka nggak ada yang bergeming gitu ya, udah kamu kesini aja kan, aku jadi tambah tanda tanya kenapa kan. Nah kan almarhum harusnya cepet dong dibawa. Itulah momen yang menurut aku nggak ada kejadian apapun yang membuat aku terpuruk selain kehilangan dia di dalam hidup aku. Untuk kehilangan saudaranya si almarhum Abang Denny ya. Nah si Kak Denny ini dia pas meninggal ya, si Fitri datang ke Sukabumi. Hal pertama yang dia ambil adalah surat itu warisan ya, surat warisan. Jadi sertifikat rumah ya, yang villa itu yang suka kalian nonton ya, kalau dia healing gitu di villa Sukabumi, itu villanya almarhum Denny padahal ya. Jadi si almarhum Denny yang kerja di sana, pas dia meninggal itu semua balik nama ke dia. Jadi istrinya almarhum Denny nggak punya harta sama sekali guys ya. Dia nggak punya harta sama sekali, itu semua dirampas sama si Fitri ya. Jadi bingung sih kenapa dia mention almarhum Denny ya. Bangkit lagi itu untuk, jangankan untuk melihat ke lapangan gitu ya, aku mau melihat berkas pekerjaan nama dia aja itu aku lempar loh, nggak mau gitu, aku nggak mau, aku nggak sanggup untuk menghadapi ini sendiri. Setelah beberapa lama terus aku dipanggil sama yang kan agak lumayan gede, karena kita lagi ngebor satu gunung ya di Indonesia untuk pembangkit listrik suplai Jawa dan Bali, dan itu cukup bahaya kan pekerjaannya, dan kalau nggak dikerjain kan impactnya ke aku juga gitu. Aku renungin, aku pikirin, ini kan tanggung jawab, kalau aku nggak selesaikan berat juga dia. Iya, profesional, aku berat juga. Akhirnya aku mulai beranikan diri meneruskan pekerjaan sampai selesai, dan aku nggak pernah balik lagi sampai hari ini. Aku nggak pernah mau ambil pekerjaan di situ lagi. Jadi ada ya, jadi ingat ya guys, dia yang bilang ada kerjaan pengeboran ya, dan dia menyelesaikan semuanya pekerjaannya itu. Tapi istrinya almarhum Denny, anak-anak